Tuhan, sebelum kita mulai dengan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk waktu yang berharga ini. Kami boleh datang kepadamu sekali lagi, membawa diri kami, membawa hati kami, membawa telinga kami, untuk mendengarkan, merenungkan, dan belajar kebenaran-Mu ya Tuhan. Biar Roh Kudus pakai hamba-Mu yang lemah dan kurang ini, sehingga kami bisa merenungkan firman Tuhan, dan kami bisa memahami kehendak Tuhan dalam hidup kami, dan kami bisa melakukannya dalam hidup kami. Kami mau merenungkan tentang kasih Allah yang begitu besar melalui Yesus Kristus bagi kami. Karena itu Roh Kudus tolong kami, lawat kami, sehingga tidak ada seorang pun yang terlewatkan dari berkat-berkat Tuhan yang disediakan oleh firman ini. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus, haleluya, amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, firman kita hari ini saya ambil dari Yohanes 21 ayat 13 sampai 15. Yohanes 21 ayat 13 sampai 15. Yesus maju ke depan, mengambil roti dan memberikannya kepada mereka. Demikian juga ikan itu. Itulah ketiga kalinya Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya, sesudah ia bangkit dari antara orang mati. Sesudah sarapan, Yesus berkata kepada Simon Petrus, "Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka ini?" Jawab Petrus kepadanya, "Benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau." Kata Yesus kepadanya, "Gembalakanlah domba-dombaku." Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, perikop Yohanes pasal 21 ini sudah beberapa kali kita bahas di dalam kesempatan-kesempatan sebelumnya. Di channel YouTube Shine Jogja, Bapak Ibu bisa melihat pada link di description, ada beberapa kali kita membahasnya, dan cukup komprehensif pembahasan yang telah kita lakukan di waktu-waktu yang lalu. Dalam kesempatan kali ini, Bapak Ibu, saya mau mengajak kita untuk merenungkan Yohanes pasal 21 ayat 13 sampai 15 ini dalam tema Yesus melakukan restart atau memulai kembali dengan murid-muridnya. Kalau kita baca Yohanes pasal 21 dari ayat yang ke-1, kita akan melihat bagaimana murid-murid pergi ke pantai untuk menjala ikan. Di Yohanes 21 ayat 2 dikatakan ada Simon Petrus, Thomas, Nathanael, anak-anak Zebedeus, dan 2 orang murid yang lain. Mereka berkumpul dan Petrus mengatakan dia mau menangkap ikan. Orang-orang Galilea ini mengikuti Yesus selama 3 tahun lebih, dan mereka sebelum mengikuti Yesus mereka adalah penjala ikan. Mereka adalah nelayan di Danau Galilea. Dan tetapi mereka telah meninggalkan pekerjaan itu karena mereka mengikuti Yesus. Kemanapun Yesus pergi, mereka bersama dengan Yesus. Dan Yohanes pasal 21 ini adalah cerita ketika Yesus sudah mati, sudah bangkit, dan Yesus pun telah beberapa kali menampakkan diri kepada mereka. Akan tetapi, Yesus tidak lagi bersama mereka sehari-harinya. Dan murid-murid sedang dalam keadaan terguncang yang begitu luar biasa. Mereka tidak tahu lagi harus bagaimana dengan hidup mereka. Mereka telah meninggalkan profesi mereka yang lama, mereka telah meninggalkan dunia mereka yang lama untuk mengikuti Yesus. Akan tetapi dalam perikop ini kita bisa melihat Petrus mengusulkan kita kembali saja ke Danau Galilea. Kita kembali saja menjadi penjala ikan. Bapak Ibu mungkin ingat firman Yesus ketika datang memanggil murid-murid di Danau Galilea. Yesus mengatakan, "Aku akan menjadikan kamu penjala manusia." Tetapi dalam Yohanes pasal 21 ini kita bisa melihat bagaimana murid-murid begitu terpukul karena Yesus tidak lagi bersama dengan mereka. Mereka berpikir bahwa semua impian mereka bersama dengan Yesus, semua impian yang mereka bangun karena Yesus datang dalam hidup mereka, sekarang telah pudar. Bukan hanya pudar, telah sirna, telah lenyap. Tidak bisa lagi mereka mengimpikan hal itu. Karena itu Petrus mengusulkan kita kembali saja ke Danau Galilea. Kita pergi menangkap ikan. Dan murid-murid mengatakan, "Ya, kami pergi dengan engkau." Mereka berangkat naik perahu ke Danau Galilea untuk menangkap ikan. Kalau kita baca, Bapak Ibu, apa yang terjadi? Sepanjang malam mereka mencoba untuk menangkap ikan, tapi mereka tidak mendapat apa-apa. Perhatikan bahwa murid-murid ini adalah nelayan-nelayan yang sudah cukup lama mengenal Danau Galilea. Dan tetapi malam itu mereka tidak mendapatkan satu tangkapan pun. Di dalam kegalauan mereka, mereka mau kembali ke kehidupan yang lama,
Mereka mau kembali ke profesi mereka yang lama, tapi mereka tidak mendapatkan apa-apa. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, cerita ini begitu luar biasa bagi saya. Melalui cerita ini, saya kira kita bisa merenungkan betapa besarnya kasih Allah kepada kita, murid-muridnya. Betapa besarnya kasih Allah kepada kita, murid-muridnya yang seperti apa. Bukan murid-murid yang hebat, bukan murid-murid yang berhasil, bukan murid-murid yang kuat, bukan murid-murid yang pemberani. Petrus dan teman-temannya ini baru saja mengalami mereka kabur ketika Yesus ditangkap. Petrus bahkan mengalami dia menyangkal Tuhan 3 kali. Murid-murid yang lain pun sama, mereka tidak berani menampakkan diri ketika Yesus ditangkap, diadili dengan begitu curang, kemudian Yesus disiksa dan dipaku di kayu salib. Mereka tidak bisa menampakkan diri sama sekali. Dan tapi Yesus kemudian bangkit pada hari yang ketiga. Dan ketika Yesus bangkit pada hari yang ketiga, mereka bertemu dengan dia. Sekali, 2 kali bertemu dengan dia. Akan tetapi mereka telah kehilangan semua keberanian mereka untuk menjadi murid Yesus. Mereka telah kehilangan semua idealisme mereka yang mereka dapatkan ketika Yesus bersama dengan mereka. Yesus tidak lagi bersama dengan mereka. Dan mereka mau kembali ke kehidupan yang lama. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, murid-murid ini merasa gagal, merasa hidup mereka sudah berakhir, dan mereka tidak tahu harus bagaimana. Mereka mencoba apa yang setidaknya mereka rasa mereka masih bisa lakukan. Mereka mencoba melakukan apa yang dulu mereka ahli dalam melakukannya, menjala ikan. Tetapi mereka tidak mendapatkan apa-apa. Sepanjang malam mereka tidak mendapatkan apa-apa. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ada seorang penulis yang menuliskan bahwa ada 5 hal yang paling disesali manusia sebelum meninggal dunia. Hal yang pertama adalah terlalu banyak kekhawatiran. Hidup dengan terlalu banyak kekhawatiran. Akibat terlalu banyak kekhawatiran, tidak bisa melakukan banyak hal. Akibat terlalu banyak kekhawatiran, tidak bisa menikmati hidup. Overthinking, terlalu banyak overthinking, kalau anak zaman sekarang bilang. Dan itu adalah hal nomor 1 yang paling disesali oleh manusia. Hal yang kedua yang paling disesali adalah tidak fokus pada sesuatu. Selama hidup tidak bisa fokus pada satu hal. Mau pindah-pindah. Bulan ini mau kerjakan A, bulan depan mau kerjakan B. Hobinya banyak sekali dan tidak bisa fokus. Dan akibat dari tidak fokus, kemudian akhirnya tidak mendapatkan hasil yang maksimal dalam semua yang dilakukan. Itu adalah hal nomor 2 yang paling disesali oleh manusia dalam hidupnya. Hal yang ketiga yang paling disesali katanya adalah tidak berani menantang hal yang baru. Tidak berani mencoba sesuatu yang baru. Hanya mau melakukan yang nyaman-nyaman saja. Ketika ada hal yang baru, rasanya terlalu takut untuk mencoba. Kenapa? Karena takut gagal, takut salah, takut kecewa. Dan pada akhir hidup manusia, ini adalah salah satu yang paling disesali. Kenapa tidak mencoba? Kan belum tahu akan seperti apa. Tapi banyak orang katanya menyesali hal ini karena tidak pernah mencoba hal-hal yang baru. Akhirnya yang dialaminya, yang diketahuinya hanya hal-hal yang itu-itu saja. Kemudian yang keempat yang disesali adalah tidak berterus terang kepada orang-orang di sekitar, orang-orang terdekat. Yang harusnya mengatakan itu, tapi tidak berani mengatakannya. Penyesalan ini kebanyakan terjadi dalam hubungan antara manusia. Hal-hal yang harusnya dikatakan, tapi tidak dikatakan sampai akhir hidup. Dan akhirnya hanya disesali. Ada orang yang kita begitu kasihi, tapi kita tidak pernah mengatakan kita mengasihi dia, kita menyayangi dia. Sampai orangnya dipanggil oleh Tuhan. Kita tidak pernah mengungkapkan kasih sayang kita. Ada orang yang begitu kita kasihi, tapi kita begitu malu untuk mengungkapkannya. Dan ini menjadi salah satu penyesalan besar manusia menjelang akhir hidupnya, Bapak Ibu. Lalu hal yang kelima adalah menjalani hidup menurut kata-kata orang. Menjalani hidup dengan mendengar kata-kata orang. Karena orang bilang begini, maka dia melakukan seperti ini. Padahal sebenarnya maunya dia tidak mau melakukan itu. Tapi karena semua orang melakukan seperti itu, dia melakukannya.
Dan akhirnya hidupnya penuh dengan tekanan. Tekanan karena tidak bisa memuaskan kata-kata orang. Tekanan karena tidak bisa memenuhi ekspektasi orang-orang. Dan ini menjadi penyesalan menjelang akhir hidupnya. Kenapa menjalani hidup seperti itu? Kenapa menjalani hidup dengan tidak bahagia seperti itu? Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kenapa saya mengajak untuk memikirkan hal ini? Kalau kita melihat murid-murid Yesus, murid-murid melakukan hal yang berani dengan menyambut panggilan Yesus. Murid-murid melakukan hal yang sangat berani dengan meninggalkan profesi mereka, meninggalkan pekerjaan mereka untuk menyambut panggilan Yesus. Dan selama 3 tahun mereka melihat banyak hal yang luar biasa. Mereka belajar banyak hal yang luar biasa bersama dengan Yesus. Dan tapi terjadi sesuatu yang mengejutkan mereka. Terjadi sesuatu yang di luar dugaan mereka sama sekali. Yesus ditangkap dan Yesus dihukum mati. Mereka begitu terpukul. Rencana mereka rasanya buyar semuanya. Rencana mereka rasanya gagal semuanya. Dan mereka kemudian mulai berpikir, apakah kita membuat keputusan yang salah? Apakah mereka telah membuat keputusan yang salah untuk mengikuti Yesus? Apakah mereka telah membuat keputusan yang salah dengan meninggalkan profesi sebagai nelayan? Atau Matius si pemungut cukai, dia meninggalkan profesinya sebagai pemungut cukai. Apakah dia telah melakukan kesalahan besar dalam hidupnya? Karena Yesus mati. Yesus kemudian bangkit pada hari yang ketiga, tapi Yesus tidak lagi memimpin mereka setiap hari seperti dulu. Anak-anak Zebedeus, Yakobus dan Yohanes, bapak mereka itu juragan, nelayan yang punya armada perahu yang banyak. Mereka tinggalkan untuk mengikuti Yesus. Di Yohanes 21 kita bisa melihat murid-murid galau, murid-murid bingung harus bagaimana. Murid-murid bahkan mungkin menyesal telah mengikuti Yesus selama 3 tahun setengah. Mereka menyesal karena mengikuti panggilan Yesus, karena menyambut panggilan Yesus. Dan tetapi Bapak Ibu, Yesus tahu apa yang dipikirkan oleh murid-murid. Yesus tahu apa yang dirasakan oleh murid-murid. Dan karena itu, saya mau mengajak kita untuk merenungkan ini. Di dalam hidup ini Bapak Ibu, ada banyak hal yang bisa membuat kita menyesal. Di dalam hidup ini Bapak Ibu, kita bisa membuat keputusan yang salah. Kita bisa membuat pilihan yang salah. Dalam hidup ini, kita bisa gagal. Kenapa? Karena kita manusia yang penuh dengan kelemahan dan kebodohan. Tetapi satu hal, ketika itu menyangkut iman kepada Allah dalam Kristus Yesus, mari kita lihat bagaimana Yesus memperlakukan murid-murid yang merasa gagal ini. Bagaimana Yesus memperlakukan murid-murid yang telah gagal ini. Di ayat 6 kita bisa baca, Yesus datang kepada mereka. Yesus datang kepada mereka dan mengatakan, tebarkanlah jalamu di sebelah kanan perahu, maka kamu akan peroleh. Murid-murid sepanjang malam mencari ikan, tidak mendapatkannya. Mereka mencari ikan dalam kegalauan mereka karena merasa telah gagal sebagai pengikut Yesus. Dan mereka mau kembali ke hidup yang lama. Yesus melihat mereka yang demikian, dan Yesus mendatangi mereka. Dan Yesus memberi solusi. Coba lempar ke sebelah kanan perahu. Mereka menebarkan jala ke sebelah kanan perahu. Dan ikan yang mereka tangkap begitu banyak. Wow. Tapi yang dikasihi Tuhan. Kalau kita membaca Injil yang lain, kita akan menemukan sebuah cerita bagaimana Yesus pertama kali memanggil Petrus, Yakobus, Yohanes, Andreas. Yesus membuat mujizat yang seperti ini juga. Dan di Yohanes 21 ini murid-murid mau kembali ke Danau Galilea. Yesus melihat murid-murid yang mau kembali. Dan Yesus datang untuk apa? Untuk memanggil mereka kembali. Dan kalau kita baca dari ayat 5, ayat 5, ayat 6, ayat 7, dan seterusnya, kita akan melihat bahwa di dalam sapaan Yesus itu tidak ada nada marah sama sekali. Di ayat 5 Yesus mengatakan, anak-anak, ada makanan enggak? Mereka bilang, enggak ada. Coba lempar jalannya ke sebelah kanan perahu. Dan begitu mereka mendapat banyak ikan, di ayat 7, Yohanes
murid yang dikasih Yesus tersadar. Itu Tuhan. Yohanes punya kepekaan untuk mengenali Tuhan. Dan dia berkata, itu Tuhan. Tapi Petrus mungkin tidak sepeka Yohanes. Tapi Petrus paling cepat bertindak. Dalam peristiwa Yesus berjalan di atas air juga, kalau Bapak Ibu ingat. Yohanes yang mengenali dan mengatakan, itu Tuhan. Ketika murid-murid yang lain berteriak, hantu, hantu. Yohanes yang bilang, itu Tuhan. Tapi siapa yang turun ke dalam danau dan berjalan ke arah Yesus? Petrus. Dan di Yohanes 21 ini juga sama. Yohanes mengenali, itu Tuhan. Tapi Petrus dengar dari Yohanes, itu Tuhan. Dia langsung pakai pakaiannya dan terjun ke dalam danau. Lucu sekali. Kalau kita mau terjun ke dalam air, kita buka baju. Tapi Petrus mendengar, itu Tuhan. Dan dia pakai bajunya. Dan dia bergegas mendatangi Tuhan. Tuhan yang mana? Tuhan yang datang dalam kelemahan dia. Tuhan yang datang dalam kegagalan dia. Hari-hari itu bagi Petrus mungkin adalah hari-hari yang paling menyakitkan. Karena dia telah gagal. Karena dia telah menyangkal Tuhan 3 kali. Tapi lihat, Tuhan datang. Yohanes bilang, itu Tuhan. Petrus datang. Dan ketika sampai ke darat, murid-murid menyusul dengan perahu. Yesus sudah bikin api untuk membakar ikan. Dan Yesus bilang, mana ikannya? Yesus membakar ikan untuk murid-murid. 153 ekor banyaknya. Dan Yesus bilang apa? Ayat 12. Mari sarapan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, merasa gagal, sudah gagal, putus asa, jatuh, terhilang, menyangkal Tuhan. Yesus datang kepada mereka dan bilang, yuk sarapan, tak masakin. Yesus yang memasak sarapan untuk mereka, yang gagal itu, yang kabur itu, yang menyangkal dia 3 kali, Bapak Ibu. Di ayat 13-15 yang tadi kita baca, dikatakan bahwa itu adalah kali ketiga Yesus menampakkan diri kepada mereka. Dan sesudah sarapan, Yesus berkata kepada Simon Petrus, Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka ini? Kalau kita baca sampai ayat 19, Yesus mengulangi pertanyaan ini 3 kali. Tapi saya mau kita perhatikan kalimat pertanyaan Yesus ini. Yesus mengatakan, Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka ini? Banyak orang Kristen, banyak pengkhotbah bahkan lupa detail kecil ini. Apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka ini? Yesus tahu Petrus mengasihi dia. Tapi Yesus mau dengar dari Petrus, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka ini? Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Petrus yang gagal, Petrus yang menyangkal Tuhan 3 kali, Petrus yang begitu terpuruk, Tuhan datang kepadanya dan Tuhan memanggil ulang. Tuhan restart panggilannya. Apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka ini? Dan Tuhan mengatakan pertanyaan itu 3 kali. Petrus menyangkal Tuhan 3 kali. Tuhan mengulang pertanyaannya 3 kali. Dan Petrus menjawab 3 kali. Dan Tuhan mengatakan, gembalakanlah domba-dombaku. Petrus spesial bagi Tuhan. Terlalu spesial bagi Tuhan. Sehingga kegagalannya tidak bisa menghalangi untuk Tuhan memakai Petrus. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kalau Tuhan memilih, dia tahu alasannya dia membuat pilihan itu. Kalau Tuhan memanggilmu dan memilihmu, dia tahu engkau siapa. Dan dia punya rencana yang jelas
spesifik bagimu. Lihat murid-murid dalam cerita ini. Mereka gagal, mereka putus asa, mereka mau kembali ke kehidupan lama. Tapi tunggu, Tuhan datang ke tempat lama mereka. Tuhan datang ke tempat lama mereka dan Tuhan restart hidup mereka. No. Kita mulai lagi. Kita mulai dari nol lagi. Gak masalah. Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka ini? Coba ganti nama Simon anak Yohanes dengan nama kita masing-masing. Tuhan bertanya kepadamu yang gagal hari ini. Tuhan bertanya kepadamu yang jatuh hari ini. Apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka ini? Tuhan tidak mengganti rencananya. Tuhan tidak ganti orang. Tuhan restart. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Yohanes 21 ini adalah pernyataan Tuhan yang begitu keras kepada kita. Kegagalan tidak bisa menghalangi rencana Tuhan bagimu. Kejatuhan tidak bisa menghalangi rencana Tuhan bagimu. Karena itu bangkit lagi. Yuk mulai lagi. Yuk bangkit lagi. Tuhan datang kepada Petrus dan murid-murid. Tuhan juga sedang datang kepadamu hari ini. Yuk bangkit lagi. Restart. Kita restart aja. Kita mulai kembali. Mulai kembali dari awal. Dan lihat Petrus jadi seperti apa. Lihat murid-murid jadi seperti apa. Jadi rasul-rasul yang begitu dahsyat dan ajaib bekerja untuk kemuliaan nama Tuhan. Biarlah firman hari ini juga menguatkan kita semua. Biarlah firman hari ini menegur dan mengingatkan kita dan menguatkan kita untuk kembali kepada panggilan kita, setia pada panggilan kita. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu. Bapa di surga, terima kasih untuk kasih-Mu yang begitu besar bagi kami. Bapa di surga, kami mau taat dan setia kepadamu. Kami mau setia pada panggilan-Mu bagi kami. Dan kami tidak mau mundur apapun yang terjadi dalam hidup kami. Tolong kami ya Roh Kudus. Dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Sungguh lembut Tuhan Yesus memanggil aku dan kau. Lihatlah dia